Oras madihita salutna damang dainang haanggi pinaribot mahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Naing pukotama parsaurata di bagasat tikyon marhite pertanyaan wik. Alani tapasonang ma rohata doho pikirata. Tajakoma haroronito di perbadia. Martangyang nahohom mahita sangobas di rohat tabi. Martangyang mahita. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita sian bukwede nomor 520 sada ayat sada. Sangat di Jehovah nasun timbuling kalgani olongna dan tatarasami ilehonana nasasadai manusita jolma padosai pujima debata oleh manusia las roham sombama debata Jehovah nasun timbuli mati te anakna Tuhan Yesus. Mar hite goarni de bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi perbadia na tumo palangit do tanoon. Amin. Tigor do akadalan ni Jehovah jala halak partigor mardalat disi alai anggo halak parjahat tersulad di do disi. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha jalan abonar. Mauliate hudok kami. Ala dipabisar hodo tuhami barita nauli. Nama nondangi rohanami. Ay alani i ubahen hutadahami hodohot lomo ni roham. Dipanggido rohanami naing mangulahul lomo ni rohap pami saliling dingulun. Jala naing martua hami bahenomu. Sai parbadiai rohanami marhite-hite todim. Jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap. Dohot manggotap roha portibion. Sai palas marohanami manguluiho. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama epistel dihita di pertanyaan di bagasan tikyon Ema Marhata Indonesia dari kitab Ulangan 15 ayat 12 sampai 18. Kita membaca secara responsoria. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat penggirikanmu, dan dari tempat pemeresanmu,
sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, kita sama-sama, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 464 ayat sada. Diriku Tuhan, hibul Tuhan, ayadoti nobus mukuman tarbanaro, pagalak maruhatku di son managama. Surut naboy manggong goma. Kasih anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pertanyaan saat ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Merdeka
dari perbudakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini hendak mengajak kita untuk melihat siapa dan bagaimana kita di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai pengikut atau hamba Tuhan, kita ingin diajak untuk memiliki gaya hidup selayaknya hamba Tuhan yang dipenuhi dengan kebaikan. Inilah pesan moral yang disampaikan Rasul Petrus kepada jemaat terdahulu, yang terus-menerus kepada kita dan untuk masa yang akan datang. Dengan ketekunan kita akan hidup di dalam ketetapan dan perintahnya, melakukan segala kebaikan. Hal inilah yang memerdekakan kita. Merdeka dari perbudakan si iblis. Merdeka dari roh-roh duniawi serta roh zaman. Sehingga hidup kita tetap teguh di dalam Dia, Yesus Kristus, yang telah membebaskan kita dari perbudakan si iblis itu melalui kematiannya di kayu salib. Nats ini hendak menyatakan jati diri kita, bahwa kita adalah orang yang merdeka, bebas dari perbudakan. Kemerdekaan dan pembebasan oleh belas kasih-Nya adalah milik setiap orang yang dikasihinya. Boleh kita bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Itu yang pertama. Merdeka adalah kebebasan berdiri sendiri. Itulah kemerdekaan. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 silam, itu berarti bangsa kita sudah memiliki kebebasan, berdaulat, berdiri sendiri, terbebas dari jajahan bangsa asing. Merdeka berarti memiliki tanggung jawab dan jati diri yang harus diwujud nyatakan, terlebih dalam membangun kesejahteraan rakyatnya. Merdeka juga berarti harus menunjukkan bahwa negara itu sudah mampu berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri. Hidup baru yang mempunyai fondasi dasar negara sendiri dan bebas dari perbudakan, serta menunjukkan karakter orang yang sudah merdeka. Dan salah satu karakter sebuah negara yang merdeka adalah bahwa seluruh rakyatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa harus dibedakan oleh ras, golongan, suku, budaya, agama, serta mampu menciptakan suasana kemerdekaan yang penuh kebahagiaan. Demikian jugalah dalam karakter Kristen sejati, bahwa semua warga Kristus memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa harus membeda-bedakan melihat latar belakang seseorang. Sebab pada dasarnya kita semua adalah sama-sama orang yang telah menerima belas kasih dan pembebasan dari Tuhan Yesus Kristus. Warga Kristus yang sudah memperoleh kemerdekaan harus menunjukkan karakter atau sifat perbuatan yang baik manang marparangi nadinggan omma napaduahon. Inilah yang kedua. Warga Kristus yang sudah memperoleh kemerdekaan harus memiliki karakter, sifat, perbuatan yang baik. Dalam nats ini, Rasul Petrus mengingatkan mereka yang ada di tanah perantauan pada saat itu, juga kepada kita saat ini, bahwa kita hanyalah sebagai penumpang atau yang menumpang hidup di bumi kepunyaan Tuhan. Untuk hidup dan mau menunjukkan jati diri kita dengan berperilaku yang baik. Perilaku inilah yang membuat kita
berbeda dari mereka yang masih hidup dalam perbudakan. Sebab setiap orang yang sudah merdeka tentulah akan bersukacita karena sudah terbebas dari belenggu, perhambaan, perbudakan, penjajahan. Dan kemerdekaan itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri dan dihidupi dengan sikap dan perilaku yang baik terhadap sekitar atau orang-orang di sekitar kita. Mari kita nyatakan diri kita adalah orang yang merdeka dengan menunjukkan perilaku dan perbuatan baik di tengah-tengah dunia ini. Hal yang ketiga yang mau kita lihat dari nats ini, bahwa jati diri pengikut Kristus yang juga diterapkan oleh Rasul Petrus kepada kita melalui nats ini adalah supaya kita tunduk kepada Tuhan. Rasul Petrus mengingatkan orang-orang percaya untuk tetap setia dalam iman, walau harus menghadapi berbagai pergumulan hidup. Dan dalam hidup ini tentulah kita sepakat bahwa kehidupan kita, kaum minoritas, selalu dalam keadaan terjepit dan tidak sepenuhnya menikmati kebebasan kemerdekaan itu karena pengaruh kaum mayoritas. Namun Rasul Petrus berkata bahwa sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Inilah penguatan bagi kita bahwa kita harus tetap berharap kepada kasih karunia-Nya. Walau sesakit apapun penderitaan yang kita alami di tengah-tengah kehidupan ini, perlu kita bersandar kepada Dia. Karenanya, sebagai pengikut setia Kristus dalam hidup ini, kita diajak untuk tunduk kepada Tuhan melalui atau yang pertama, tunduk terhadap pemerintah serta hukum negara yang berlaku. Karakter yang perlu kita tunjukkan sebagai orang merdeka, sebagai wujud nyata kita tunduk kepada Tuhan dalam satu negara adalah jikalau kita tunduk terhadap aturan, tata cara, dan hukum yang berlaku yang dibuat oleh manusia atau negara ini. Dalam hal ini perlu kita perhatikan bahwa jikalau kita taat dan tunduk kepada pemerintah, dan hukum yang berlaku, aminkanlah bahwa semuanya itu menunjukkan sikap kita yang benar-benar tunduk kepada Tuhan. Sebab pemerintah, penguasa adalah wakil, hamba, perantara Tuhan dalam suatu negara. B. Tunduk terhadap hukum Tuhan. Dalam tatanan gereja, kita juga diajak untuk hidup dalam keteraturan hukum yang berlaku di tengah gereja, baik secara dogmatis maupun secara organisasi. Sebagai warga HKBP, kita memiliki aturan-peraturan yang berlaku secara umum dan yang harus dipahami dan dimengerti setiap anggota jemaat HKBP. Kita tahu bahwa seluruh perangkat gereja termasuk aturan-peraturan HKBP adalah murni, pure, diangkat dan dituangkan melalui kebenaran firman Tuhan yaitu Alkitab. Dan tentulah setiap pelanggar aturan, pelanggar hukum akan dikenakan sanksi atau siasat gereja atau RPP. Namun dalam realita saat ini, kita menganggap bahwa sanksi atau siasat gereja adalah sebuah hukuman yang jauh dari kasih.
yang tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya roh RPP adalah untuk menggembalakan setiap jemaat yang tersesat karena dosa dan pelanggarannya. Nats ini juga menegaskan kepada kita bahwa kita juga harus menegakkan kebenaran hukum Tuhan di tengah-tengah gereja dengan seadil-adilnya, tanpa memandang siapa orang yang bersalah. Sebab hukum Tuhan berlaku untuk semua pengikutnya. C, atau yang ketiga, tunduk terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kata tunduk di sini berarti menghormati serta meneladani mereka. Di sini kita diajak untuk mau meneladani setiap perilaku orang-orang yang berbuat baik tanpa harus melihat siapa dan bagaimana keberadaannya. Sebab kita tahu bahwa Tuhan mempunyai banyak cara untuk menunjukkan kebenaran dan kebaikannya. Tanpa kita sadari, terkadang kita juga diajak untuk belajar dari binatang untuk berperilaku baik. Misalnya, belajar kepada semut, Amsal 6 ayat 6, khotbah minggu lalu. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, Matius 10 ayat 16. Oleh sebab itu, mari kita teladani setiap mereka yang berbuat baik, agar kita dapat berbuat kebaikan, dan dengan kebaikan kita mampu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Itu yang perlu kita nyatakan dalam hidup kita. Poin keempat, jati diri seorang hamba Tuhan yang sudah merdeka adalah jikalau kita hidup di dalam kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita diingatkan agar kita hidup dalam kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Hukum yang terutama manang patik raya, yang harus dinyatakan dengan tulus hati dan tidak pura-pura. Menyatakan kasih kita terhadap sesama kita dan terhadap Tuhan. Dan sebagai wujud nyata semuanya itu adalah kalau kita menghormati orang lain, raja, penguasa, pemerintah, serta takut akan Tuhan. Inilah yang menandakan bahwa kita sudah merdeka dari perbudakan dosa dan si iblis. Karena kita sudah hidup di dalam Dia, Yesus Kristus, yang adalah kasih. Janganlah kita mau hidup lagi di dalam kegelapan dan perbudakan. Sebab kita sudah memperoleh berkat, anugerah yang memerdekakan kita. Efesus 5 ayat 8-9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ini juga boleh kita bandingkan dengan epistel yang kita bacakan dari kitab Ulangan 15 ayat 12 sampai 18. Dan tetaplah bersyukur kepadanya, sebab kita dimerdekakan bukan karena usaha kita sendiri, namun karena belas kasih anugerahnya. Boleh kita lihat di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita tunjukkan jati diri kita bahwa kita sudah merdeka, bebas dari perbudakan. Hendaklah kemerdekaan itu kita nyatakan bukan untuk melakukan perbuatan kejahatan, namun untuk menyatakan kehendak dan perintah Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan oleh kita setiap orang memperoleh pembebasan yang daripadanya. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 21 seperti ini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Perbuatan kita menunjukkan siapa kita di hadapan dunia dan di hadapan Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat,
ia tidak pernah melihat Allah. Itulah jati diri kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka dari perbudakan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Supaya kami menyatakan jati diri kami, bahwa kami adalah orang-orang yang telah dibebaskan, yang sudah memperoleh kemerdekaan dari perbudakan si iblis, perbudakan dosa, karena kasih dari anak-Mu Yesus Kristus. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini, supaya kami dipenuhi sukacita, dan firman-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami menunjukkan rasa tunduk kami, rasa hormat kami kepada Engkau, melalui pimpinan-pimpinan kami, melalui pemerintah kami, bahkan melalui penguasa-penguasa yang ada di dunia ini, sehingga kami menunjukkan kebenaran dan kebaikan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah setiap kami, supaya kami jauh daripada sakit penyakit, jauh daripada mara bahaya, dan biarlah hidup mati kami sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari demahita siap buku de nomor 450 tolu ayat sada. Naumule ciana saguari porne tuata Yesu edo naumule gormi tuaki holani do endeki gormi Yesus do pamalum rohake pinasa ma partikiat tuhita laho mabuat totangiang pangodianan boy ma tapasojo YouTube tay. Mari demahita sian buku de nomor 110 ayat sada tabba 2 laos disomma tapasahat peliata. Setuto nida Yesus nalulu manjala
rohaku situtup Mida Yesus na burjo Patu paon hangoluan Diau na di hamagoan Tung salu oto sakit Todi sesa Yesus Tatangnya kema peleata Ale de bata amanami dari Banua Gijang horo harroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohok nasa ulibasa na mauliutus hupasa tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho saya jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalar ramoti asa hupar hasya kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohok di port di bion buhay marohanami marhite-hite todim Asalam pudada hami gorang ni silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rap mangidohom mahita di tangiang hatopattai ale amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harjonmu sai saut malomo ni roham di banotongon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siabari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago ai horo na puna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni lelengna amen asini rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani debata ama dohot parsaoran ni todi perbadiama namadongani hamu saluhuna amen 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 Mauliate madituhatta horas madihita saluhuna